Dulu katanya orang-orang nih yang pakai playboy ya kan. Dan ini tuh motor paling keren di kelasnya ya nggak sih. Dan jadi lebih baik beli sekarang daripada nanti kehabisan karena unitnya udah langka. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang harga motor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gue punya sesuatu hal yang melegenda ya. Kenapa? Karena ini dulu katanya orang-orang nih yang pakai playboy ya kan. Dan ini tuh motor paling keren di kelasnya ya nggak sih. Dan dia ini warnanya merah sesuai sama surat-surat, otomatis unitnya lebih langka daripada yang warna hitam. Motor apakah itu? Langsung aja ya kita breakdown. Kawasaki Binter Messi. KZ200 produksi Kawasaki tahun 1982. Jadi tahun 82 ini masih patina ya guys. Cuman kondisi motor ini udah kita rubah jadi CDI dan dia speknya sudah bore up di 250 cc guys. Sehernya gede, torsinya gede, dan ini starternya nyala. Oke guys, langsung aja ya kita review secara mendetail tentang motor ini. Oh ya guys, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya sampai 5.000 like ya guys, biar konten gua tetap di atas. Oke guys, udah gak sabar kan pengen ngelihat motor ini secara mendetail karena motornya ganteng banget, ciamik banget. Karena kenapa? Motor ini udah naik coating 2 layer, sudah dipoles dan cuci detailing. Jadi walaupun looknya klasik buluk begini, cuman catnya dia sudah diproteksi dengan coating keramik guys. Oke guys, langsung aja kita mendekat sini ya untuk nge-review semuanya secara mendetail. Sini deh. Nah, pertama gue mau ngejelasin bagian depannya ya guys. Jadi bagian depannya ini udah gue rubah pakai shocknya Scorpio ya guys. Jadi depannya dia memang udah tidak original. Cuman ini shocknya masih empuk banget. Tapi spakbornya masih ori, udah kita repaint juga. Jadi ini repaintan ya guys ya, warnanya merah-merah Ferrari. Nah, untuk peleknya ini kita masih pakai, sorry, yang depan ini ori deh kayaknya. Nah, bener banget guys, yang depan ini masih ori Takasago ya guys. Ini masih orinya Binter Messi, udah Takasago. Dan dia gua pakein tubeless depan belakang walaupun ini speknya jari-jari. Nah, motor ini juga udah dilengkapi dengan cakram besar, jadi ngeremnya cakram enak. Klaksonnya sudah kita rubah ke Denso, jadi suaranya nyaring banget. Nanti kita bakal cek di akhir sekalian ngetes kelistrikan sama ngidupin mesin ya teman-teman. Nah, untuk lampunya, lampu utamanya kita masih pakai yang orinya dia, tapi udah kita cut stiker seperti ini. Warnanya jadi kuning-kuningnya lebih kuning lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Oh ya, gue juga udah tambahin dia pakai bilet-biletan ya teman-teman. Jadi kalau buat yang touring-touring ke daerah hutan, tinggal diaktifin aja biletnya. Jadi dia warnanya terang banget selebar jalan raya. Kalau untuk sennya kita sudah rubahan ya, ini udah pakai variasi. Tapi ini gue cocokin sama belakang, karena gue belakang pakai sennya GT 380. Nanti kita bakal review setelah kita review bagian depan. Nah, lanjut ke bagian atas. Di sini speedometernya kita pakai ori. Ini ori, cuman kita nggak dapat tulisan Kawasaki-nya. Tapi nanti kita lagi pesan dan lagi dikirim nih, lagi mau kita pasangin nanti. Lanjut lagi untuk ke master remnya, kepala babinya. Ini juga kita pakai yang ori punya 84 ya teman-teman. Jadi dia lebih enak aja dilihatnya. Dan spionnya ini juga kita pakai yang orinya tahun 82. Jadi kalau ori tahun 82 itu spionnya masih bulat kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau 83, 84 spionnya udah kotak. Oke, lanjut lagi. Kalau untuk hand gripnya kita pakai variasi. Ini karena buat supaya bisa dipasangin lampu di stangnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka nanti tinggal diganti aja. Lanjut lagi,
teman-teman bisa lihat ke bagian tangki. Ini tangkinya asli original tahun 82 ya teman-teman, bukan bikinan. Jadi memang bawaan dari motornya. Ini ganteng banget dan tutup tangkinya masih aman banget. Oh iya, dia kuncinya beda ya, kunci tangki sama kunci mesin beda. Jadi kita dapat 2 kunci. Kebetulan untuk kunci kontaknya udah nggak ori, tapi kalau untuk tangkinya masih udah nggak ori juga. Sorry. Oke, lanjut lagi ke bagian mesin. Bagian mesin ini juga udah kita poles, jadi warnanya ngedove lagi kayak habis di vapor blasting gitu ya. Cuman ini kita masih teknik poles aja karena ingin mempertahankan keoriginalitasannya. Lanjut lagi. Nah, untuk di bagian blok mesinnya kita pakai jumper oli tuh teman-teman. Jadi supaya proses naik olinya itu nggak pending ya, karena speknya ini kan spek touringnya, otomatis bakal di blur banget nih teman-teman. Otomatis kita bawanya bakal ngebut banget. Nah, kebanyakan kasus di luar sana Binter Mercy itu jebol karena telat naik oli. Ketika di blur, oli telat naik, mesin panas, overheat, jebol. Nah, ini udah kita pakein jumper, jadi kemungkinan hal tersebut tidak terjadi lagi pada motor ini. Lanjut ke bagian karbu teman-teman. Di sini kita pakein dia punya PWK ya teman-teman, PWK. Nah, kalau PWK ini sistemnya ketika panasin tidak boleh langsung digeber. Jadi 5 menit pertama teman-teman harus langsam aja. Harus langsam aja karena nunggu proses oli muter. Nah, itu kan dia hisapannya dari karbu ya. Nah, karena ini karbunya PWK, jadi tunggu dulu sekitar 3-5 menit baru boleh digeber ketika manasinnya. Nah, kickstarternya kita pakai part yang ori, dan ini juga masih ori. Untuk footstepnya mungkin udah rubahan. Tepongnya juga emblemnya masih ada, ganteng banget, nggak cacat ya kan. Dan untuk ke bagian belakang teman-teman, ini kalau kita pasang footstep di sini sebenarnya nggak masalah, tapi karena gua pakai buat gonceng istri, gua tambahin lagi cover di sini, jadi gua di luar. Kenapa? Ketika gua pasang di sini, kalau jalanan rusak itu kan shock breakernya Binter Mercy ini kan empuk banget ya, jadi bantingannya saking empuknya tuh suka bikin kaki yang digoncengnya sakit. Makanya harus ditambahin lagi pakai L ini teman-teman. Jadi dia untuk meredam pantulan ya teman-teman. Nah, kebetulan juga gue pakai shocknya Ereking kok, jadi masih asik lah di bawahnya. Untuk knalpotnya masih bawaan dari Binter, tapi udah kita potong ujungnya karena udah kita bobok ya. Nanti kita bakal denger suaranya di akhir, kita bakal tes engine juga. Lanjut lagi ke bagian ban belakang. Nah, ban belakang ini udah kita rubah yang size gede ya, jadi gua pakai DID, dan dia udah kita tublesin pakai bannya apa nih mereknya? Urban apa ya? Aspira, ya lumayan. Lanjut lagi, nah yang tadi gue jelasin, ini dia sen bagian belakangnya, ini mencocok logikan sama sen depan, cuman ini gue pakai 380 GT punya Suzuki ya. Buat teman-teman penghobi tahu sendiri harganya, harga sen GT 380 untuk satu pasang belakang aja lumayan ya teman-teman. Nah, untuk mika belakangnya ini kita udah pakein juga yang ori, jadi masih aman banget, masih ganteng banget. Untuk spakbor belakang juga udah kita pakein kepet pelindung cipratan teman-teman. Jadi yang di belakang nggak kena cipratan sama motor ini ya ketika touring, supaya yang belakang tetap nyaman ada di belakang kita gitu. Behelnya masih ori. Nah, ini untuk joknya udah rubahan, tapi ini kita pakai yang replika. Jadi ini masih latex. Udah latex maksudnya, sorry, udah empuk banget. Udah kita bentuk ulang dan dia tetap plat kok dalamnya. Untuk perkabelannya rapi ya guys, karena udah kita urut kabel juga, udah kita rapiin serapi mungkin. Kalau untuk jok ori teman-teman tahu sendiri ya, harganya udah gelap banget dan sangat-sangat spektakuler untuk jok Binter Mercy. Lanjut lagi ke bagian kiri, teman-teman bisa lihat bagian kiri. Tutup rantainya ada,
Cuma belum kita pasang karena masih karatan. Jadi nanti teman-teman tinggal request aja tutup rantainya mau keadaan karat atau bagaimana. Soalnya kalau di chrome aneh juga kelihatannya, yang lain karat dia nggak chrome sendiri gitu loh. Kalau saran kita sih mendingan kondisi apa adanya, biar kesan klasiknya tetap dapet banget. Lanjut lagi ke bagian depannya. Nah, yang tadi gue bilang nih teman-teman, blok mesinnya udah kita poles, udah ngedoff lagi seperti kayak baru di pavor, tapi ini cuman poles supaya menunjukkan kondisi aslinya gitu. Nah, jadi overall motor ini masih aman banget, karbunya juga masih filter, standar satunya juga masih oke banget, standar 2, handle gigi. Dan untuk holder kiri kita udah pakai Scorpio juga ya, bukan aslinya Binter, karena kita ngejar fungsi aja. Oke, jadi itu teman-teman review motor ini secara mendetail. Selanjutnya kita mau ngetes kelistrikan sama engine ya. Pantengin terus karena kita mau pindah dulu posisinya. Oke. Nah guys, kita udah pindahin motornya. Selanjutnya kita mau ngetes mesin dulu ya. Karena motor ini belum gue panasin, jadi kita kickstarter aja tesnya. Starternya nyala kok. Jangan digas karena torsinya tinggi, jadi cukup disela aja, jangan digas. Nanti kalau gagal berbalik kakinya sakit. Gokil. Ya, masih panas, masih dingin, nggak boleh langsung digas kayak gitu ya teman-teman. Jadi langsam aja dulu, 3 menit sampai 5 menit baru boleh dipanasin. Nah, selanjutnya kita mau ngetes kelistrikannya nih teman-teman. Untuk lampunya nyala teman-teman ya. Si lampu utama ini nyala. Sen kirinya nyala. Lampu senjanya nyala. Lampu sen kanan juga nyala, dan di sini netral sama sennya juga nyala. Lampu speedometer nyala, untuk speednya aktif. Kita tes klakson. Tadi kan gue udah bilang ya, klakson ini udah rubah Denso, jadi suaranya lumayan nyaring. Gokil, mantep nggak? Ini motor udah sangat nyaman dipakai touring. Jadi buat teman-teman para penggila touring dan khususnya pecinta Kawasaki Binter Mercy, cocok banget untuk meminang motor ini. Apalagi motor ini warnanya merah teman-teman. Unitnya sangat langka di pasaran. Kalau warna hitam udah selalu sering ya kita temuin ya. Dan udah lumayan umum. Kalau ini kita punya warna merah dan sesuai surat. Beda sama unit kita yang sebelumnya, warna biru tapi suratnya warna hitam. Kalau ini merah, tapi suratnya juga warna merah. Oke, teman-teman, ini cukup jelas untuk suara engine dan kelistrikannya. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang harga motor ini. Nah, motor ini perjalanannya lumayan panjang dan sejarahnya lumayan menarik. Sebenarnya gue mau spill tapi nggak spill. Buat lo yang berani dan edik penggila touring, khususnya Binter Mercy, lo boleh banget langsung japri gue untuk bahas harga motor ini. Jadi intinya motor ini harganya udah gelap. Karena unitnya udah semakin langka dan sering dijadikan properti untuk pembuatan film layar lebar, teman-teman. Jadi ini motor ini ciamik banget. Dan unitnya udah sangat langka di pasaran. Jadi lebih baik beli sekarang daripada nanti kehabisan. Karena unitnya udah langka. Jadi sekian ya teman-teman. Review motor ini secara mendetail. Kawasaki Binter Mercy tahun 82. Surat-surat lengkap, pajak hidup, spek mesin sudah bore up di 250 cc. Dan dia asik banget buat dipakai touring ngeblar-ngeblar. Jadi udah tahu ya, kalau mau beli motor klasik yang bagus harus ke mana? Ke Zona Motor Klasik. So, jangan lupa di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya, dan di komen. Di komen apa kek yang enak gitu loh. Selama ini gue udah 5 konten terakhir udah nggak ada yang komen konten gue gitu loh. Padahal gue buka kolom komennya supaya di komen. Jadi kalau teman-teman mau komen-komen yang seru-seru atau sharing-sharing, boleh banget langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Motor Klasik. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya.
Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.